Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Enkun. Fans Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas teori tentang One Punch Man. Seperti yang kita tahu, manga One Punch Man versi Murata chapter 169 kemarin udah keluar. Dan di chapter itu adalah penutup dari cerita arc asosiasi monster. Tapi sadarkah kalian, setelah pertempuran tersebut berakhir, kekuatan Saitama telah meningkat pesat. Oh ya, video ini hanya teori menurut Enkun aja guys, karena di manganya sendiri belum ditunjukkan atau dijelaskan secara spesifik akan semua itu, minimal saat video ini dibuat. Nah, di video kali ini Mimin mau membahas tentang kekuatan Saitama yang telah meningkat pesat. Yang sebelumnya aja udah overpower, sekarang udah nambah kuat lagi. Gimana ceritanya si butak jadi makin kuat ya? Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Mungkin sebagian dari kalian, khususnya kalau jeli melihat cerita manga One Punch Man, pasti sudah tahu kalau kekuatan Saitama telah meningkat. Dan mungkin juga banyak dari kalian yang belum mengetahui akan hal itu. Pertanyaan yang paling mendasar adalah kapan tepatnya kekuatan Saitama meningkat? Jawabannya saat dia bertarung melawan Garo mode kosmik di planet yang berada di sebelah Jupiter, atau salah satu satelit dari planet terbesar dari galaksi Bima Sakti tersebut. Saat itu, si botak bertarung hanya menggunakan satu tangannya saja dalam meladeni Garo, karena tangan yang satunya membawa inti dari tubuh Genos. Meski begitu, dia tetap melancarkan pukulan seriusnya. Di luar dugaan, Garo berhasil bertahan dan seperti mengimbangi serangan yang Saitama lancarkan. Hingga chapter 168 kemarin, Saitama belum berhasil membuat Garo tersudut. Kekuatan pemburu pahlawan itu terus meningkat seiring pertempuran berlangsung. Garo berhasil meniru jurus dari Saitama dan berhasil mendarkan pukulannya pula. Namun dia juga mengakui, meski kekuatannya telah naik, tapi kekuatan milik si botak juga naik lebih pesat dari pemburu pahlawan tersebut. Sebenarnya Garo meniru dan membalas pukulan dari Saitama menggunakan kekuatan yang sama. Tapi setiap serangan balasan yang si botak lancarkan selanjutnya selalu lebih keras daripada sebelumnya. Sebenarnya pula Saitama dan Garo adalah dua karakter yang kekuatan mereka meningkat saat melakukan pertarungan. Si botak juga bisa meniru jurus yang lawannya keluarkan guys. Tapi peningkatan kekuatan yang Saitama dapatkan jauh lebih pesat daripada pemburu pahlawan itu. Penyebabnya tentu saja emosi yang belum pernah Saitama rasakan sebelumnya, yaitu dengan kematian Genos. Dan karena kejadian itulah, bahkan satu-satunya orang yang memiliki level hingga bisa melihat Saitama berkembang yaitu Garo telah benar-benar tertinggal. Bukti nyata kekuatan Saitama meningkat dan tidak ada lagi yang dapat mengukurnya adalah dengan bersin yang dia lancarkan. Padahal itu cuma bersin saja guys, tapi dia berhasil membuat planet Jupiter sampai hancur. Sebenarnya itu nggak benar-benar hancur sih guys, tapi pasir dan debu yang menyelimuti planet tersebut telah terhempas hingga membuat inti dari planet itu sampai terlihat. Setelah kejadian bersin itu, Garo tidak mampu lagi meniru jurus yang si botak keluarkan karena level kekuatan mereka sudah benar-benar terpaut sangat jauh. Namun demikian, pukulan terakhir yang Saitama lancarkan hanya membuat topeng kosmik milik Garo hancur. Setelah kejadian itu, Garo melihat Tareo yang terkapar tidak bernyawa. Hal tersebut membuatnya amat sangat terpukul. Hingga akhirnya Garo menyadari kesalahannya dan hatinya benar-benar tercerahkan. Makanya setelah kejadian itu, dia meminta tolong si botak untuk meniru jurus terkuat yang dia ciptakan, yaitu time travel. Sebenarnya Garo belum bisa menguasai jurus terkuatnya, meski sudah mendapatkan kekuatan dari God sekalipun. Tapi berbeda kasus dengan Saitama. Apalagi kekuatan yang dia dapatkan saat itu sudah meningkat amat sangat jauh, hingga tidak ada lagi orang yang dapat mengukurnya. Jadi besar kemungkinan si botak akan dapat dengan mudahnya meniru jurus terkuat milik pemburu pahlawan itu. Terbukti meski baru sekali melihat Garo menggunakan jurus tersebut, dan di saat yang bersamaan God juga mengganggu dengan mengambil kekuatannya dari pemburu pahlawan itu. Dengan mudahnya Saitama dapat meniru jurus tersebut dan benar-benar kembali ke masa lalu. Saat Saitama melancarkan pukulan terakhirnya ke Garo mode kosmik yang ada di masa lalu, membuat kekuatan yang dia terima dari God tidak mampu menahan dan diperlihatkan dalam bentuk kebocoran. Makanya saat itu dia berteriak kesakitan sampai membuat wajahnya bercahaya. Wajar aja pukulan super kuat dari masa depan yang bahkan kekuatannya berhasil membuat planet Jupiter hancur bisa dengan mudah mengenai wajah Garo. Sedangkan Garo dari masa lalu itu baru sekali menerus jurus pukulan normal dari Saitama. Setelah kejadian tersebut, tubuh Saitama dari masa depan dan masa lalu menyatu. Walaupun ingatan si botak di masa depan telah hilang,
Tapi apa yang dia bawa dari masa depan ke masa lalu tetap ada. Contoh konkretnya adalah inti tubuh milik Genos yang dia bawa kembali ke masa lalu. Di dalam inti tubuh itu terekam semua pertempuran super epic yang terjadi antara Saitama dengan Garou. Dengan kejadian itu, besar kemungkinan kekuatan milik si botak yang sudah tidak bisa diukur lagi tersebut juga terbawa ke masa lalu. Buktinya, Saitama berhasil memukul Garou mode kosmik. Hingga efeknya membuat kekuatan yang dia dapat dari God telah benar-benar lenyap. Memang sih, setelah itu belum ada tanda-tanda apakah kekuatan tersebut memang benar sudah Saitama miliki atau tidak. Tapi dengan bergabungnya si botak dari masa depan dan masa lalu itu sudah cukup jadi penguat teori jika kekuatan Saitama telah meningkat pesat. Bukan hanya pukulan dan bersihnya yang bertambah kuat, tapi si botak juga bisa time travel. Walaupun mungkin di masa depan kelak, sepertinya Saitama tidak akan menggunakan kekuatan time travelnya itu. Karena seperti yang kita tahu, akibat penggabungan dirinya dari masa depan dan masa lalu tersebut membuat si botak jadi tidak ingat dengan kejadian apa yang dia alami di masa depan. Mungkin di arc selanjutnya, si botak bakal mengeluarkan kekuatan dari pukulannya itu. Tapi ada satu hal penting yang mungkin Murata Sensei jadikan petunjuk atau clue di masa depan. Jika God memang akan menjadi lawan terakhir dari Saitama, yaitu saat Garou yang memberikan contoh gerakan pada si botak soal time travelnya itu. Waktu itu pemburu lawan tersebut berpendapat jika ada orang yang bisa menguasai kekuatan God tanpa harus memegang tangannya, itu adalah Saitama seorang. Jadi kemungkinan besar God lah yang akan menjadi musuh terakhir dari si botak. Walaupun untuk saat ini masih belum ada petunjuk jelas bagaimana ceritanya Saitama bisa bertarung 1 lawan 1 dengan God nanti. Selain itu di manga One pun God juga sama sekali belum pernah muncul. Apalagi cerita di manga One masih belum berlanjut. Bahkan terakhir update sejak Juli 2021 kemarin. Oke guys, itu tadi teori tentang kekuatan Saitama yang telah meningkat pesat karena efek pertarungannya melawan Garou mode kosmik yang dibawa kembali ke masa lalu. Bagaimana menurut kamu? Apa kalian punya tambahan atau mau menyanggah teori dari Enkun tadi? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi Murata atau manga One, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video One Punch Man selanjutnya.